Gini. Nah. Minggir. Terus minggir. Ya, sudah sini. Orang Madura. Bahasa ya. Kawan saya ketemu Pak. Ayo, mari. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Hadratul Taunin para alim, para ulama, para yai siang yang cerah ini Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHS MIP. Sugeng rawuh Pak Mahfud, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Beberapa minggu, beberapa hari, Pak Harto sudah begitu kuat jatuh bangun. Coba bayangkan, sampai tanggal 21 Maret tahun 1998, seluruh rakyat Indonesia masih menganggap Soeharto itu yang hebat. Anggota MPR sepenuhnya semua orang menyatakan harus Pak Harto, hanya Pak Harto yang bisa memimpin Indonesia ini. Tapi rakyat di bawah bola itu bohong. Apa ini? Maret, Mei jatuh. Dan sampai 2 bulan jatuh. Kabinetnya terbentuk. Itu kalau sudah menghendaki jatuh. Meskipun kuat sekali tentaranya waktu itu sama Pak Harto semua, polisinya apalagi, pegawai negerinya apalagi, orang-orang yang keras-keras sedikit ditangkap. Tapi Pak Harto jatuh. Itu sebab kami sudah naik, lalu saya ikutan naik. Karena Allah itu tadi. Sehingga menurut saya tidak semuanya orang yang untuk merasa kuat sekali akan kuat terus, orang yang lemah akan lemah terus. Itu di dalam filsafat kepemimpinan kita. Pertama, jangan dibunuh jabatan itu, tapi kalau diberi amanah itu. Ya. Nah di situ rakyat akan bagus. Itu karena pemimpin memperolehnya. Rakyat apa tugasnya? Memilih. Kalau di dalam negara asing, memilih. Dan tahu dari mana tahunya rakyat? Ya dari para tokoh-tokoh agama. Itu yang disebut agar lahir pemerintah yang baik harus ada ulama-ulama yang baik. Pondok pesantren dan sebagainya, kampus-kampus itu harus memberi saran yang baik kepada rakyat. Apa yang disarankan? Diberi pemerintahan rakyat bahwa menurut fikih politik, fikih siasa, seperti ditulis oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara. Kalau pemimpin itu syaratnya 5. Satu, dia cerdas, alim. Kalau pada Nabi itu Aponah. Kalau manusia seperti kita itu namanya alim, pintar, punya kecerdasan, sehingga tahu apa tugasnya. Rakyat itu harus memilih orang yang pintar. Itu syarat di dalam fikih politik. Al-alim wal adil.
adil. Keadilan menurut Islam itu kalau dalam hubungan antar manusia, mungkin dia bisa sambil batuan. Kalau dalam hubungan antar manusia, keadilan itu adalah tidak membedakan kelompok masyarakat. Pokoknya setiap manusia dihargai sama keadilannya. Maka Allah mengatakan wa idza hakamtum bainan nas. Kalau engkau bertahkim atau menegakkan hukum di antara manusia, bukan wa idza hakamtum bainan muslimin, tidak. Kalau diskriminatif mestinya Allah berfirman wa idza hakamtum bainan muslimin. Tapi Allah berfirman wa idza hakamtum bainan nas, di antara manusia, Islam tidak Islam, orang Jawa, luar Jawa, orang Cina, Eropa. Kalau punya kasus harus diadili dengan adil, hukum yang adil. Pemimpin harus begitu. Dan asyaja berani bukan penakut. Kadang-kadang ada orang tahu kebenaran, tahu yang mana yang adil, tapi tidak berani. Itu dia bisa jadi pemimpin. Kemudian sederhana. Sederhana itu apa? Hidup tidak berlebihan. Ya secukupnya lah. Secukupnya, tidak berlebihan, sehingga itu syarat juga. Dan yang kemudian sehat jasmani dan rohani itu ajaran di dalam fikih siasat. Fikih itu apa sih? Fikih itu produk ijtihad sebenarnya. Fikih itu artinya pemahaman. Sehingga dikatakan fikih itu apa sih? Fikih itu produk ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu istifrahul husni fi nail hukmin syar'iyyin bi thariqin istimba min al-kitab wa sunnah. Jadi fikih itu menggali pengertian apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis menjadi ketentuan hidup sehari-hari, hukum fikih. Jadi fikih siasatnya itu menggali dari sabda Nabi, menggali dari firman Allah. Lahir itu tadi ukuran menjadi pemimpin menurut fikihnya Imam Al-Mawardi adalah 5 syarat orang menjadi pemimpin. Nah, sekalian, kalau ulama intelektual sekarang ini terkadang terjadi penyesatan dari kaum intelektual. Nakut-nakuti rakyat, bikin juga berita-berita palsu. Wah, awas tuh, jangan pemimpinnya itu jahat, pemimpinnya itu lemah. Berdasar hasil survei itu begini, itu begitu. Gak apa-apa surveinya kalau benar. Tapi terkadang hasil survei itu ditentukan kemudian baru dirumuskan teknisnya. Hasilnya harus begini. Nah, itu bukan. Kalau ulama lalu menggadaikan diri, para tokoh agama menggadaikan diri, itu juga memberi pembenaran terhadap kesalahan. Yang salah itu ini benar yang benar. Nah, di dalam agama kita itu terkadang kalau sesuatu ini apa salah apa benar, tinggal dicari dalilnya. Kalau saya katakan ini salah, ini dalilnya. Kalau saya ingin mengatakan ini benar, ini dalilnya. Selalu ada dalilnya. Maka kembali ke hati nurani. Itu Allah berfirman kepada para tokoh-tokoh agama itu, wala tastam bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau jual belikan kebenaran dari Allah itu dengan harga murah. Diberi 2 miliar deklarasi. Murah banget 2 miliar deklarasi. Subhanallah. Itu tasyaru biaya kita tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah, menjual kebenaran dengan harga murah. Rakyatnya lalu dipaksa ikut diberi fatwa-fatwa yang tidak ada dalilnya. Wah, ini repotnya pemimpin seperti Abu Bakar loh.
Abu Bakar itu siang malam sholat berdoa kepada Allah, hartanya diberikan kepada negara sehingga terus menerus. Lalu mencari-cari dalil. Wah, hebat ini. Seperti siapa? Yang menurut syariat yang ya Allah itu menjual ayat-ayat Allah dengan agama itu tidak boleh. Karena kalau Allah tidak menghendaki sekuat apapun kamu jatuh, Allah menghendaki semua apapun kamu naik. Itulah sebabnya di Al-Quran banyak sekali terang sejarah. Ketika dulu saya tanya ke Mas Malik Madani, Mas Malik itu dosen saya, senior saya itu. Terus Rokoknya bang. Rokoknya. Assalamualaikum Jokowi yang disampaikan tadi apa saja, Prof? Boleh. Saya tadi ya bicara itu, kalau dalam pesantren itu namanya fiqhus siasa. Fiqhus siasa itu fikih politik. Bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menjaga negara dan sebagainya. Jadi tidak ada materi elektoral soal pemilu apa itu urusan lain. Jadi sama sekali tidak. Apa lagi? Terkait pernyataan Pak Jokowi tadi yang mengatakan kalau presiden bahkan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi pilpres. Nah, tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof, etikanya gimana secara ketat? Enggak, nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Di sana aja. Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Prof, presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri, Prof. Pak Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinet nanti. Memang tugas presiden menghargai. Terima Tidak ada kasih. rencana Nah, untuk terus pertemuan. rencana- Nantilah. Nantinya kapan, Prof? Itu sudah sangat teknis. Harus semuanya netral ya, Prof. Tanya ke Biro Hukum Sekretaris aja. Awas deh. Awas.